Bankinin, esta berdiri laying, etsnim revistabilina inudem the Hugh Kilwath Bergwam. Di bawah Anda, kota terbentang ke segala arah, menara-menara kaca menangkap sinar matahari sore, sebuah sungai mengalir di antara lingkungan perumahan, sepeda motor melaju di jalanan jauh di bawah seperti sungai tersendiri. Rekayasa di atas Anda bersih. Besmall mength, demakstring, menden lief dergad restoring, and dat tas berdakti. Jalan layang yang selama beberapa dekade kita keluhkan, yang kita sebut sebagai simbol masalah kemacetan, kini dipelajari sebagai simbol dari sesuatu yang sama sekali berbeda. Jalan layang tersebut dipelajari sebagai solusi. Infrastruktur yang dibangun Jakarta di bawah tekanan diam-diam mengungguli kota-kota yang membangun infrastruktur mereka dengan nyaman. Teman saya dari Barat melihat saluran ini dan berkata, konten tentang infrastruktur Indonesia tidak ada yang mau menontonnya. Terlalu spesifik, terlalu berat. Tidak akan pernah mencapai 10.000 pelanggan. Saya yakin dia salah. Saya yakin kisah seperti ini layak didengar. Berlangganan sekarang dan buktikan. Tunjukkan padanya bahwa kita, orang Indonesia, saling mendukung. Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini kita akan membahas 5 jembatan layang terbaik di Jakarta yang benar-benar mengungguli Kuala Lumpur. Bukan dari segi opini, tetapi dari segi fungsi, skala, dan cara para perencana kota dibicarakannya. It's a tigno, tetap bersama saya sampai Fione, istep kelak media generators ergentit tim insinyur transportasi dari Eropa terdiam ketika mereka angkat sengkanya. Anda tidak akan malam. Mari kita mulai dari 1998, karena disinilah cerita ini dimulai. Jaringan jalan Jakarta runtuh karena bebannya sendiri. Kota ini tumbuh lebih cepat daripada yang dapat diprediksi atau dikendalikan oleh perencana kota manapun. Jutaan kendaraan membanjiri jalan-jalan yang tidak pernah dirancang untuk menampungnya. Persimpangan menjadi kemacetan permanen. Jembatan layang Semanggi, jembatan layang paling ambisius di Jakarta pada saat itu, menjadi simbol bukan kemajuan, melainkan kota yang terengah-engah. Pengamat perkotaan internasional secara terbuka mengejeknya. Jurnalis Barat menggunakan kekacauan jalan Jakarta sebagai kiasan untuk segala sesuatu yang seharusnya tidak terjadi di kota berkembang. Kota yang tidak bisa bergerak, demikian sebutan sebuah majalah infrastruktur Eropa pada awal tahun 2000-an. Dan inilah kebenaran menyakitkan yang harus kita renungkan sejenak. Mereka tidak sepenuhnya salah. Pada kondisi terburuknya, para komuter Jakarta kehilangan rata-rata 3 hingga 4 jam setiap hari karena kemacetan. Produktivitas terkuras habis melalui knalpot. Investor ragu-ragu. Jalan layang yang ada sempit, tua, dan selalu kewalahan. Infrastruktur tersebut tidak dibangun untuk kota metropolitan berpenduduk 30 juta jiwa. Infrastruktur itu dibangun untuk kota yang sudah ada dilgi. Babak amala kini worth, and in any step chill potential minuar chuksh. Berikut akantik view sedug carry kebanyakan erg. Jaringan jalan layang Jakarta, termasuk jalan tol, jalan layang, dan jalan ekspres layang, kini membentang lebih dari 950 km infrastruktur di atas permukaan tanah di wilayah Jabodetabek Raya. Jika dipikir-pikir, jarak tersebut hampir sama dengan jarak dari Jakarta ke Surabaya, salah satu perjalanan antar kota terpanjang di Jawa, yang terbentang di atas beton, di atas satu zona metropolitan, 550 km. Bukan jalan datar, jalan layang. Jalan yang harus diorientasi di atas kursinya suter, berfungsi, dan kacau, yang terkota terus beroperasi di bawah konstruksi. Setiap berg dipasang, setiap pilar diteritakan di desi yang zeraluniak. Setiap persimpangan ditsim zenencang untuk mengalihkan ratusan ribu kendaraan setiap hari. Angka itu tidak hanya mewakili infrastruktur, itu mewakili pencapaian teknik yang belum pernah dicoba oleh sebagian besar gedor di dalam skala dan kecepatan ini. Satu angka, sangat bermakna. Itulah yang kita bicarakan. Tapi tunggu, disinilah letaknya yang menarik. Nomor 1, perbandingan terowongan smart yang tidak ingin Anda lakukan di Kuala Lumpur. Terowongan smart Kuala Lumpur sering disebut sebagai permata mahkota teknik Asia Tenggara. Dibuka pada tahun 2007, terowongan ini merupakan terowongan jalan raya dan drainase air hujan serbaguna yang menelan biaya lebih dari 1,9 miliar. Para insinyur dari seluruh wilayah melakukan perjalanan ke Malaysia untuk mempelajarinya. Namun imalitas apa yang tepat dan raik materis infrastruksional bape dan jitu ibu lablas.
Pembangunan kembali persimpangan Semanggi, Jakarta, dan Jalan Lingkar Luar Jakarta. Fase 2 sudah hasil dengan infrastrukturan, tapi juga kapasitas lalu lintasnya. Sebuah laporan mobilitas perkotaan tahun 2019 oleh Bank Pembangunan Asia secara eksplisit menyebutkan sistem jalan lingkar luar Jakarta menangani volume kendaraan puncak yang tidak dapat ditopang oleh satu pun struktur di jaringan jalan layang Kuala Lumpur. Nomor 2, Manila, mengirim insinyur untuk mempelajari Jakarta. Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya Filipina sebagai persiapan untuk proyek Metro Manila Skyway tahap 3 yang selesai pada tahun 2021 mengirimkan tim teknis ke Jakarta untuk mempelajari rekayasa distribusi beban dan desain persimpangan bertingkat. Para insinyur mereka secara khusus memeriksa bagaimana persimpangan Tomang di Jakarta mengelola lalu lintas yang bertemu dari 3 jalan raya utama secara bersamaan. Sebuah tantangan struktural yang belum dipecahkan oleh Manila. Hal ini didokumentasikan dalam laporan studi kelayakan proyek yang diserahkan kepada Komite Infrastruktur Senat Filipina pada tahun 2020. Nomor 3, Bank Dunia menetapkan Jakarta sebagai studi kasus jalan layang. Ini bukan rumor. Hal ini didokumentasikan dalam laporan Bank Dunia tahun 2021 tentang infrastruktur transportasi perkotaan di negara-negara berkembang. Raising the Road, Elevated Corridors in High-Density Asian Cities. Laporan tersebut secara khusus menyebutkan pendekatan Jakarta dalam mengintegrasikan jalan tol layang dengan jaringan jalan lokal sebagai model bagaimana kota-kota berkembang dapat memperluas kapasitas jalan tanpa menghancurkan struktur perkotaan yang ada. Laporan tersebut membandingkan hal ini secara positif dengan pendekatan yang diambil di kota-kota regional lain yang mengandalkan perluasan di permukaan tanah yang lebih mengganggu. Nomor 4. Koridor layang duku atas sebagai referensi desain urban global. Fakultas Perencanaan Kota Universitas Melbourne, dalam rangkaian kuliah tahun 2022 tentang infrastruktur Asia Tenggara, menggunakan koridor layang Jakarta di sekitar duku atas, tempat jaringan jalan layang bersinggungan dengan MRT, LRT, dan bus rapid transit, sebagai studi kasus utama dalam integrasi layang multimoda. Materi kuliah yang tersedia untuk umum melalui portal daring universitas menggambarkan pencapaian Jakarta sebagai contoh langka dari penataan infrastruktur organik yang berhasil dalam konteks kota metropolitan tropis dengan kepadatan tinggi. Langka, itu kata mereka. Bukan kata kami. Tapi tunggu dulu. There's every time is breaks a friend. Muse sab Lumpur, the South that organizer. Maimet Singapore, it's a Marvin to decide say a theory. Mengapa bukan Tokyo yang bangun sistem jalan layang di tahun 90-an dengan kompleksitas spek-an berendanding jasa kesehatan? Jawabannya sederhana. Dan jutkan. Kuala Lumpur membangun infrastruktur jalan layangnya dengan inti kota yang relatif kompak, populasi yang lebih kecil, pendanaan federal terpusat yang tidak pernah bisa diakses Indonesia pada tingkat per kapita yang sama. Singapura membangun sistem jalan tol cenumbar harbutik sepenuhnya terbebani memiliki kemauan seminsinan di atas lahan seng. Tokyo membangun jalan tol layangnya yang terkenal ketika kepadatan penduduk kota itu hanya sebagian kecil dari yang dihadapi Jakarta saat ini. Tak satu pun dari mereka membangun di atas kota yang hidup, bernapas, dan tidak terencana dengan 30 juta penduduk yang sudah mengalami kemacetan sebelum tiang pancang pertama dipasang. Jakarta membangun 5 jalan layang utama dan banyak sekali jalan penghubung layang di tengah salah satu lingkungan perkotaan terpadat di dunia. Dengan kondisi tanah yang menurut para insinyur termasuk yang paling menantang secara teknis di bumi, dengan sengketa pengadaan lahan di setiap kilometer, dan dengan anggaran yang membutuhkan pembiayaan kreatif di setiap tahapnya. And itu termater pada kota seperti Manila, Dhaka, Lagos, dan Ho Chi Minh City straight dari Kuala Lumpur. Layak tindisa Javisher memberi disi seikor dan separate. Mempelajari rekayasa jalan layang perkotaan dari kota yang membangun sistemnya di atas tanah lunak yang mudah ambles, melalui kendala anggaran, melalui kompleksitas politik, dan melalui kota yang tidak pernah berhenti bergerak di bawah konstruksi. Itu jauh lebih bermanfaat daripada belajar dari kota yang membangun jalan layangnya dengan landasan pacu yang jelas. Jaksa Perejam Timburis Astas berdiri di atas lumpur. It sides with distributes if you can wing. Tis a kind jujur.
issemewati yang jujur harus pencekap hening. Judging inal tuer gatyung, yerbis bukainin takfol. Kemacetan di bawah dan sekitar beberapa jalan ting utama masih parah selama jam sibuk, terutama di persimpangan Semanggi dan Tomang. Integrasi antara jalan tol layang dan titik akses jalan lokal belum terselesaikan dengan sempurna di semua area, sehingga beberapa komunitas kampung menjadi lebih terisolasi daripada sebelumnya. Dan masalah penurunan tanah. Tanah Jakarta terus ambles di beberapa zona utara, menghadirkan tantangan pemeliharaan struktural jangka panjang yang belum sepenuhnya teratasi, meskipun dengan kecanggihan rasa apapun. Ini bukan tanda-tanda kegagalan. Ini adalah tanda-tanda pertumbuhan. Arahnya sudah benar. 3 hal yang perlu diingat dari hari ini. Pertama, jaringan jalan layang Jakarta bukan hanya infrastruktur. Ini adalah model referensi terdokumentasi yang secara aktif dipelajari, dikutip, dan diadaptasi oleh para insinyur dan perencana kota dari Manila hingga Melbourne. Ini bukan kebanggaan nasional. Ini adalah suara dari Bank Pembangunan Asia, Bank Dunia, dan Fakultas Arsitektur Universitas. Kedua, alasan Jakarta lebih unggul daripada Kuala Lumpur di mata para insinyur kota berkembang bukanlah karena kondisinya yang sulit, melainkan karena kondisi tersebut. Solusi yang ditempa di bawah tekanan, di atas tanah yang amblas, di dalam kota metropolitan yang hidup, lebih berharga bagi negara berkembang daripada solusi yang dibangun dalam kondisi ideal dengan anggaran tak terbatas. Ketiga, Linda Thirds terjebak macet di bawah jalan Jakarta dan merasa disebarkan. Ingatlah ini, Anda sedang berada dalam sebuah studi kasus. Studi kasus yang telah dipelajari para insinyur dari 3 benua. Kota di atas kepala Anda adalah buku teks orang lain. Menurut Anda, jalan layang mana yang paling layak mendapat perhatian global? Persimpangan Semanggi, koridor Bekasi yang ditinggikan, atau sesuatu yang lain sama sekali? Tuliskan di kolom komentar. Saya membaca semuanya. Dan Jusef ini membuka perspektif baru bagi Anda, berlangganan sekarang juga. Karena masih banyak kisah tentang Indonesia yang sudah diketahui dunia, tetapi belum kita sadari.